Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Fitri Lansari dengan NIM 08011382227094. Di sini akan menjelaskan proyek geometri dengan dosen pengampu Ibu Indrawati SSI MSI. Yang pertama, di sini akan menjelaskan soal tentang kedudukan dua garis dengan yang terdiri dari garis sejajar, garis berimpit, garis perpotongan, garis tegak lurus. Selanjutnya, bentuk persamaan bidang yang terdiri dari persamaan vektoris bidang, persamaan parameter bidang, persamaan linear bidang, vektor normal bidang, dan persamaan normal bidang normal Hess. Pertama, contoh soal garis sejajar. Tunjukkan bahwa garis G1 dengan nilai X, Y, Z-nya 10, 8, 11 ditambah lambda 6, 2, 12 sejajar dengan garis G2 dengan nilai X, Y, Z min 12, min 6, min 14 ditambah lambda 12, 4, 24. Penyelesaiannya, bukti dikatakan sejajar jika A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2. Kita masukkan nilainya 6 per 12 sama dengan 2 per 4 sama dengan 12 per 24. Maka terbukti G1 sejajar dengan garis G2. Contoh soal kedua, garis berimpit. Tunjukkan garis G1 dengan nilai X, Y, Z 12, 2, 3, 4 ditambah lambda 6, 2, 12 berimpit dengan garis G2 dengan nilai X, Y, Z-nya min 12, min 6, min 14 ditambah lambda 12, 4, 24. Dengan mu min 2 penyelesaiannya, bukti untuk membuktikan G1 berimpit dengan G2 apabila garis G1 sejajar dengan garis G2 dan X2 dikurang X1, Y2 dikurang Y1, Z2 dikurang Z1 sama dengan mu dikali A2, mu dikali B2, mu dikali C2. Kita masukkan nilainya, X2 dikurang X1 sama dengan min 12 dikurang 12 sama dengan min 24. Mu dikali A2, min 2 dikali 12 sama dengan min 24. Lalu, Y2 dikurang Y1, min 6 dikurang 2, hasilnya min 8. Lalu sama dengan mu dikali B2, min 2 dikali 4, hasilnya min 8. Z2 dikurang Z1, min 14 dikurang 34, hasilnya min 48, sama dengan mu dikali C2, min 2 dikali 24, sama dengan min 48. Maka terbukti garis G1 berimpit dengan G2. Contoh soal ketiga yaitu tunjukkan bahwa garis G1 dengan nilai X, Y, Z 10, 8, 11 ditambah lambda 6, 2, 12 tegak lurus dengan garis G2 X, Y, Z min 10, min 8, min 11 ditambah lambda 6, 6, min 4. Penyelesaiannya, untuk membuktikan G1 tegak lurus dengan garis G2 apabila A1 dikali A2 ditambah B1 dikali B2 ditambah C1 dikali C2 sama dengan 0. Kita masukkan nilainya. 6 dikali 6, 36, 2 dikali 6, 12, 12 dikali min 4, min 48. 36 ditambah 12, 48 dikurang 48 sama dengan 0, maka terbukti. Contoh soal garis bersilangan nomor 4. Tunjukkan bahwa garis G1 dengan nilai X, Y, Z 10, 8, 11 ditambah lambda 6, 2, 12 bersilangan dengan garis G2 dengan nilai X, Y, Z 14, 16, 13 ditambah lambda 8, 14, 24 dengan mu 1 per 2. Penyelesaiannya, untuk membuktikan G1 bersilangan dengan G2, jika A1, B1, C1 tidak sama dengan mu dikali A2, B2, C2, dan matriks A1, B1, C1, A2, B2, C2, X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1 tidak sama dengan 0. Maka A1, B1, C1 kita masukkan nilainya 6, 2, 8 tidak sama dengan setengah dikali 8 hasilnya 4, setengah dikali 4 hasilnya 2, setengah dikali 24 hasilnya 12, maka terbukti. Lalu matriksnya, masukkan nilai matriksnya A1 6, B1 2, C1 8, A2 8, B2 4, C2 2 4, X2 dikurang X1
4, Y2 dikurang Y1 hasilnya 8, Z2 dikurang Z1 hasilnya 2. Maka kita kalikan determinan A, 6 dikali 4 dikali 2, ya bisa dilihat di sini, ditambah 8 dikali 8 dikali 8, ditambah 4 dikali 2 dikali 2, 4, 4 dikali 2 dikali 2, 4, lalu 8 dikali 4, 4, ditambah 24 dikali 8 dikali 6, lalu yang terakhir 2 dikali 2 dikali 8. Hasilnya min 560. Maka terbukti garis G1 bersilangan dengan garis G2. Lalu masuk ke bentuk persamaan bidang. Contoh soal, tentukan persamaan bidang V sama dengan 0 melalui 3 buah titik A, nilai titik A, min 2, 3, 2, nilai titik B, 8, 6, 4, nilai titik C, 10, 12, 14. A, tentukan persamaan vektoris bidang. B, tentukan persamaan parameter bidangnya. C, tentukan persamaan linier bidangnya. D, vektor normal bidang. Yang pertama, persamaan vektoris bidang. Misalkan titik A tadi nilainya min 2, 3, 2 sebagai titik tetap, dan AB dan AC sebagai vektor arah bidang V sama dengan 0, maka bentuknya adalah X, Y, Z nilai sama dengan X1, X2, X3 ditambah lambda dikali X2 min X1, Y2 min Y1, Z2 min Z1 ditambah mu dikali X3 dikurang X1, Y3 dikurang Y1, Z3 dikurang Z1. Kita masukkan nilainya. Nilai X, Y, Z min 2, 3, 2 ditambah lambda 8 min 8 dikurang min 2 di 6 dikurang 3, 4 dikurang 2 ditambah mu 10 dikurang min 2, 12 dikurang 3, 14 dikurang 2. Hasilnya hasil persamaan ini disebut persamaan vektoris bidang V sama dengan 0. Hasilnya nilai X, Y, Z min 2, 3, 2 ditambah lambda 10 32 ditambah mu 12, 9, 12. Ini persamaan satunya. Lalu selanjutnya B persamaan parameter bidangnya. Didapat tadi persamaan vektoris bidangnya eh, nilai X, Y, Z min 2, 3, 2 ditambah lambda 10, 3, 2 ditambah mu 12, 9, 12. Maka persamaan parameter bidangnya adalah bentuknya seperti ini. X sama dengan X1 ditambah lambda XA ditambah mu XB, yaitu sebelumnya. Nah, maka persamaannya jika dimasukkan nilainya seperti ini. Di X sama dengan min 2 ditambah 10 lambda ditambah 12 mu, Y sama dengan 3 ditambah 3 lambda ditambah 9 mu, Z sama dengan 2 ditambah 2 lambda ditambah 12 mu. Ini disebut dengan persamaan duanya. Yang tiga, persamaan linear bidangnya. Persamaan vektoris bidangnya tadi sudah didapat nilainya. Nilai X, Y, Z-nya min 2, 3, 2 ditambah lambda 10, 3, 2, mu 12, 9, 12. Yang melalui titik A, min 2, 3, 2 dengan vektor arah. A-nya, jadi A-nya itu 10, 3, 2 ini. B-nya 12, 9, 12. N adalah vektor normal bidang P sama dengan 0. N tegak lurus dengan A, N tegak lurus dengan B. Maka N sama dengan A dikali B. N sama dengan A dikali B, maka 10, 3, 2 dikali 12, 9, 12. Nah, kita masukkan matriks I, J, K. 10, 3, 2 ini nilai A tadi, 12, 9, 12 ini nilai B tadi, maka N sama dengan 3 dikali 2 ini, 3 dikali 2, 9 dikali 12 I, min 10 dikali 2, 12 dikali 12 itu J, 10 kali 2, 12 kali 12 J, ditambah 10 kali 3, 12 kali 9 K, sama dengan hasilnya 18 I min 96 J ditambah 54 K. Maka N 18 min 96 sama 54. Maka didapat titik
A min 232 dan vektor normal bidang N sama dengan 18 min 96 dan 54. Persamaan bidang V0 adalah dengan bentuk persamaannya A dikali X min X1 U X dikali A dikali X min X plus X1 ditambah B dikali Y min Y1 ditambah C dikali Z min Z1 sama dengan 0. Nilai A, B, C tadi sudah didapat dari nilai N ini nilai vektor normal bidang N tadi. Maka kita masukkan nilainya 18 dikali X plus 2 min 96 dikali Y min 3 ditambah 54 Z min 2 sama dengan 0. Maka didapat hasil akhirnya 18X min 96Y ditambah 54 ditambah 216 sama dengan 0. Ini adalah persamaan 3. Persamaan ini disebut persamaan linear bidangnya. Lalu cara keduanya persamaan linear bidang menggunakan bentuk determinan. X min X1 eh, matriksnya yaitu X min X1, Y min Y1, Z min Z1. XA, XB, YA, YB, ZA, ZB sama dengan 0. Pada soal ini titik A min 2, 3, 2 dan A-nya tadi 10, 3, 2, B 12, 9, 12. Maka masukkan nilainya. Maka hasil akhirnya adalah sama dengan persamaan 3 tadi. 18X min 96Y ditambah 54Z ditambah 216. Maka persamaan 3 tadi sama dengan persamaan 4. Lalu masuk ke faktor normal bidang. Melalui titik A tadi, min 232, dan sejajar dengan bidang V1 sama dengan nilai tadi, disebut V1. 8X min 96Y ditambah 54Z ditambah 216 sama dengan 0. Maka N1-nya 18 min 96 dan 54. Karena N1 itu sama dengan N2, maka N2 18 min 96 54. Persamaan bidang V2 adalah persamaan bidang melalui titik A min 2 3 2 dengan faktor normal bidang adalah N2 sama dengan 18 min 96 54. Masukkan bentuk persamaannya. Untuk persamaannya tadi A dikali X min X1, B dikali Y min Y1, ditambah C dikali Z, min Z, C dikali Z min Z1 sama dengan 0. Masukkan nilainya dan didapat hasil akhirnya 18X min 96Y ditambah 54Z ditambah 216 sama dengan 0. Cara lainnya, V2 sejajar dengan V1, persamaan V1 tadi didapat 18X min 96Y ditambah 54Z ditambah 216 sama dengan 0. Maka persamaan bidang V2-nya adalah V2 sama dengan 18X min 96Y ditambah 54Z ditambah D sama dengan 0. Maka kita substitusikan maksudnya kita masukkan nilainya 18 dikali min 2, min 96 dikali 3, 54 dikali 2 ditambah D sama dengan 0. Dengan hasil akhir D-nya yaitu 216. Baik, selanjutnya itu persamaan normal bidang, bidang Hess. Contoh soal, nyatakan persamaan bidang V sama dengan 2X min 8Y ditambah 9Z min 4 sama dengan 0. Dalam bentuk persamaan normal Hess. Penyelesaiannya, bentuk normal dari persamaan bidang V sama dengan AX plus BY plus CZ ditambah D sama dengan 0 adalah X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma sama dengan B sama dengan min D per akar A kuadrat B ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat. Harus positif. Selanjutnya, penyelesaiannya yaitu cos alpha sama dengan A per N didapat dengan nilainya 2 akar 151 per 151. Bisa dilihat hasil dari cos beta dan cos gammanya min 8 akar 151 per 151, 9 akar 151 per 151. Dengan nilai P min D A kuadrat
plus B kuadrat ditambah C kuadrat dengan nilai akhir 4 akar 151 per 151 sehingga diperoleh persamaan normal bidang V sama dengan 2X min 8Y ditambah 9Z sama dengan 0 karena hasil nilai kita tadi D-nya itu adalah min, maka jadi kita tidak perlu mengalihkan lagi agar hasilnya positif. Jadi langsung kita dapat nilainya kita tadi 4 akar 151 per 151. Sehingga diperoleh persamaan normal bidang V-nya sama dengan 2X min 8Y ditambah 9Z sama dengan 0. Yaitu sebagai berikut. Nomor 2, tentukan persamaan bidang W yang melalui titik A 3, 5, 4 dan melalui garis potong bidang-bidang V1 sama dengan 2X min 8Y ditambah 9Z min 4 sama dengan 0 dan V2 4X ditambah 3Y min 4Z min 8 sama dengan 0. Penyelesaiannya, bidang W melalui garis potong dua bidang, maka bidang W memenuhi persamaan berkas bidang V1 ditambah lambda V2 sama dengan 0. Persamaan bidang W adalah 2X min 8Y ditambah 9Z min 4 ditambah lambda dikali 4X ditambah 3Y min 4Z min 8 sama dengan 0. Bidang W melalui titik A 3, 5, 4, maka titik A 3, 5, 4 memenuhi persamaan bidang W. Maka kita masukkan nilainya 2X min 8Y ditambah 9Z min 4 ditambah lambda dikali 4X ditambah 3Y min 4Z min 8 sama dengan 0. Masukkan nilainya. 2 dikali 3 min 8 dikali 5 ditambah 9 kali 4 min 4 ditambah 4 kali 3 lambda ditambah 3 kali 5 lambda dikurang 4 kali 4 lambda min 8 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya lambda sama dengan 10 per 11. Substitusikan lambda pada persamaan bidangnya. Persamaan bidang W. 2X min 8Y ditambah 9Z min 4 ditambah lambda dikali 4X ditambah 3Y min 4Z min 8 sama dengan 0. Maka kita kalikan 10 per nilai lambda tadi yang ini. Nilai lambda ini dikalikan masuk ke sini 10 per 11 dikali 4 X 10 per 11 dikali 3Y 10 per 11 dikali 4Z 10 per 11 dikali 8 dengan nilai akhirnya persamaan bidang W adalah 62 per 11 X min 58 per 11 Y ditambah 59 per 11 Z min 100 dikurang 124 per 11 sama dengan 0. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.